Iya, yang patut dihina tuh Allahmu yang terbaik. Apabila Nabi menceraikan kamu, niscaya Allah akan menggantikannya dengan yang gadis, yang perawan, yang soleha, yang taat, dan yang ibadah. Najubillah, pusat Allahmu standby 24 jam buat kita ya. Hebat bener. Di kitabmu juga Yesus menjanjikan 100 wanita. Itu mau diapain itu wanita yang dijanjikan Yesus 100 kali lipat tuh? Tunjukin ayatnya, kalau enggak lo berani lo pegang kata lo depan Yesus sekarang. Hah? Gua doain. Kalau ada ayatnya gimana? Ayo. Yesus menjanjikan 100 istri. Ayo. Kalau ada ayatnya gimana? Apa konsekuensinya buat kamu? Ayo anjing, lu tunjukin ayatnya sekarang. Kalau lu nggak bisa buktiin, lu tanggung sendiri akibatnya. Nggak usah emosi. Ya, kamu nggak usah bawa-bawa menu makananmu. Saya cuma tanya, Yesus menjanjikan istri 100 kali lipat. Berarti, wow, hebat dong ya. Mana tuh si anjing Zuma? Berani nggak dia tulisin ayat Alkitabnya seperti yang dia ngomong? Kalau nggak, ya kita lihat aja siapa yang akan tanggung akibatnya. Nggak usah emosi, wong kamu bukan pengikut Yesus kok. Kalau Yesus menjanjikan 100 istri itu kepada murid-muridnya yang taat kepada ajaran Yesus. Lo kan kamu penyembahnya. Piye to mas? Woi Zuma Alim, tunjukin ayatnya. Jangan cuma ngomong doang lu, tai bener. Pendebat kelas cerek mau ngajak debat. Tunjukin ayat Alkitabnya. Yesus janjikan 100 perawan. Kalau nggak bisa, lu yang tanggung akibatnya. Yesus tidak menjanjikan 100 perawan. Yesus menjanjikan 100 istri. Kawan. Ayo tunjukin aja ayat Alkitabnya. Yesus janjiin 100 perawan. Catat ya, 100 perawan. Saya tidak mengatakan 100 perawan. Saya mengatakan 100 istri. Ayo si Zuma, Alim atau Zuma, Emma Abbas saja gagal jawab. Untuk apa Allah ciptakan setan di dalam surga sebagai ciptaan terbaik dengan kedua tangannya? Astagfirullahaladzim. Onta mana mau jelasin ayat setan itu. Gak usah salto-salto. Saya cuma mau tanya. Apa konsekuensinya kalau ternyata Yesus menjanjikan pengikutnya 100 istri? Gimana? Ya lo mana? Sekarang gue tantang lo tunjukin ayatnya yang sama seperti lo katakan. Barang siapa ikut aku, ia akan mendapatkan 100 kali istri, 100 istri. Oke, tunjukin. Kalau saya bisa tunjukkan ayatnya, apa konsekuensinya terhadap kamu? Ayo mana? Tunjukin ayatnya Yesus janjikan 100 istri. Kalau enggak lo, apa? Itu bayarannya, ha? Lo nantang gue debat, lo aja corok, nggak bisa jawab pertanyaan gue. Untuk apa setan diciptain sebagai ciptaan terbaik Allahmu di dalam surga dan disimpan di surga dan diciptakan dengan kedua tangan Allah. Ayo. Itu sudah pernah saya jawab, tapi kamu nggak berani buka VN ku. Sekarang, apa yang akan kamu lakukan kalau ternyata Yesus menjanjikan 100 istri bagi pengikutnya? Tunjukkan saja ayatnya setan. Lu nggak usah bohong lagi. Hah? Lu pikir gue buta Alkitab apa? Ayo tunjukin di mana Yesus berkata ia akan memberikan 100 istri kalau ikut dia. Ayo, jangan bohong aja lo. Ya jawab dulu. Apa timbal baliknya kalau saya mampu membuktikan dalilnya di dalam kitabmu bahwa Yesus menjanjikan 100 istri? Ayo, berani nggak kamu? Ayo, kalau misalnya nggak ada ayatnya, lu berani nggak gue potong palanya? Ya, kok jadinya saya? Sekarang kalau ada ayatnya kamu mau ngapain? Ayo Joma, Abbas, lu tunjukin ayatnya Yesus janjikan 100 istri kalau ikut dia. Kalau nggak ada, awas lo ya, lo yang tanggung akibatnya. Kalau ada, gimana?
Buktikan tertulis dalam Alkitab gua. Nggak usah banyak bacot. Dasar onta ompong. Saya akan buktikan. Tapi kamu jawab dulu. Selama ini kan kalian menghujat 72 bidadari katanya. Nah, sekarang kamu lebih parah karena dijanjikan 100 istri. Tapi bukan kamu sih yang dijanjikan, pengikutnya, yaitu Bani Israel, bukan Kristen. Nah, Yesus ternyata terbukti menjanjikan pengikut-pengikutnya 100 istri, coy. Ayo Joma Alim, lo jangan cuma bacot, tunjukin ayat Alkitabnya. Yesus janjikan 100 istri. Saya akan tunjukkan, itu tugas saya. Sekarang apa imbalannya kalau saya menunjukkan? Tunjukkan ayatnya. Nggak usah bacot, Yesus janjikan 100 istri. Seperti katamu, mana ayat Alkitabnya? Ya, harusnya kalau memang kamu yakin ayat itu tidak ada, kamu berani dong taruhan. Gimana? Ya makanya lu tunjukin Alkitab mana yang bilang begitu. Lu jangan ngarang, Dul. Hai, mulai melemah suaranya. Karena mulai tahu ternyata Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya. Hai. Mana Zul? M. Abbas, tunjukin ayat Alkitabnya. Yesus janjikan 100 istri. Nggak usah bacot lo. Kalau kamu tidak ragu terhadap kitabmu dan kamu yakin bahwa tidak ada di dalam kitabmu tertulis 100 istri, maka pasti kamu berani mempertaruhkan apapun. Gimana? Nggak usah bilang gitu. Gua bisa scroll atas dan punya screenshot semua ocehan lo. Nah, sekarang mana ayat Alkitabnya? Tunjukkan. Ya sudah, kalau saya bisa tunjukkan ayatnya, apa konsekuensinya buat kamu? Coba. Tunjukkan ayatnya. Lu nggak usah banyak bacot. Lu pasti kalah dan gua akan bacok. Ya, tunjukin ayat Alkitabnya. Yesus janjikan 100 istri. Kalau saya bisa menunjukkan ayatnya, apa konsekuensinya buat kamu? Ayo, yang jantan dong. Kok kamu jadi apa? Jadi penakut kayak begini? Apa yang bisa menjadi taruhan? Kalau ternyata di dalam kitabmu itu ada dalilnya, Yesus menjanjikan 100 istri. Ya mana buktinya? Lu nggak usah banyak bacot. Tunjukin saja ayat Alkitab. Yesus bilang dia akan berikan 100 istri kalau ikut dia. Ya, kamu berani nggak mengatakan kalau ada ayatnya, Yesus terbukti menjanjikan 100 istri, maka saya Agus bersumpah tidak akan lagi menjadi debaters, tidak akan lagi menghujat. Gimana? Berani nggak? Apaan taruhan? Lu yang taruhkan nyawa lu depan Yesus, bong. Sebab ayat itu nggak pernah ada dan tidak pernah akan ditulis ada. Nah, sekarang kalau bilang Yesus janjikan 100 istri, lu yang tunjukin. Karena itu berdasarkan perkataan Anda, bukan perkataan saya. Ya, kamu katakan dulu kalau saya mampu membuktikan bahwa Yesus menjanjikan 100 istri, kamu Agus tidak lagi akan bawa-bawa terjemahan-terjemahan Al-Quran di dalam menghujat. Gimana? Ya mana ayatnya, Abdul? Lu jangan sok pinter. Ayo tunjukin ayat Alkitabnya di mana. Kalau ada, kamu berhenti bawa-bawa terjemahan Al-Quran dan pelintir-pelintir sesuai dengan seleramu. Gimana? Kalau misalnya emang nggak ada, kamu akan bertanggung jawab pada Tuhan yang menciptakan kamu. Oke? Gitu aja. Pokoknya hari ini kita hitung dalam waktu 3 bulan siapa yang akan ditimpa musibah. Berani nggak? Kalau ada berarti kamu yang ditimpa musibah gitu maksudnya. Buktikan saja yang kamu tentang itu adalah Tuhan. Saya sih nggak masalah. Nah, pokoknya detik ini juga kalau apa yang kamu katakan itu benar, saya akan ditimpa musibah oleh Tuhan. Tapi bila mana itu fitnah, kamu yang akan ditimpa oleh musibah dalam 3 bulan. Gitu aja. Fair. Oke, dan saya berharap musibahnya itu jangan yang berat-berat. Cukup gigimu berguguran semua.
dan lubang hidungmu mengarah ke atas. Itu aja. Ya, dua hal itu aja musibah yang paling mudah yang bakal kamu alami ketika saya ternyata mampu membuktikan dalilnya. Semua gigimu rontok dan lubang hidungmu mengarah ke atas. Oke? Aduh Bang Zuma, itu kayaknya si Agus takut itu kalau ada itu. Si Agus takut itu. Ya, saya cuma tidak bisa bayangkan kalau lubang hidungnya mengarah ke atas, kalau musim hujan itu kayak mana. Ayo tunjukkan saja ayatnya, lu jangan banyak bacot. Tunjukkan perkataan Yesus menjanjikan 100 istri. Huruf per huruf. Oke? Baik, saya mulai ya. Coba kamu buka Matius 19 ayat 29. Kita telah kasus, kemudian kita telah kritik. Kritik apa? Kritik teks. Nanti saya akan mengarahkan seperti apa akal Anda bisa berfungsi dengan baik. Saya bacakan ya, ini terjemahan baru. Dan setiap orang yang karena namaku, orang tersebut meninggalkan rumahnya. 1, meninggalkan saudara-saudara laki-lakinya. 2, meninggalkan saudara perempuannya. 3, meninggalkan bapaknya. 4, meninggalkan ibunya. 5, meninggalkan anak-anaknya. 6, meninggalkan ladangnya. 7. Siapa yang tidak disebut di ayat ini? Di sini udah disebut. Rumahnya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, bapaknya, ibunya, anak-anaknya. Siapa yang tidak disebut di sini? Kau jawab dulu dengan jujur, ya. Dan setiap orang karena namaku, dia meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, bapaknya, ibunya, anak-anaknya, atau ladangnya. Siapa yang tidak disebut di sini? Menurut Anda. Silakan. Tunjukkan saja ayatnya Zulfikri M. Abbas, ya, bahwa Yesus menjanjikan 100 istri. Terhitung detik ini juga, kalau kamu bisa membuktikan, saya kena musibah dalam 3 bulan karena Tuhan ternyata berbohong. Tapi bila mana Tuhan tidak pernah menjanjikan itu, kamu yang akan mati dalam 3 bulan. Kena musibah. Siap? Ayo lanjut. Sekarang kamu jawab aja dulu. Matius 19 ayat 29. Setiap orang yang meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, bapaknya, ibunya, anak-anaknya, ayo, akan menerima kembali 100 kali lipat. Dan akan memperoleh hidup yang kekal. Saya tanya samamu, siapa oknum yang tidak disebut di ayat ini? Siapa yang meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, bapaknya, ibunya, anak-anaknya, ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat. Coba. Dan akan memperoleh hidup yang kekal. Siapa yang tidak disebut di situ? Yang jujur. Ya, lu tunjukkan saja ayatnya. Yesus janjikan 100 istri. Udah nggak usah banyak bacot. Si Zulfikri M. Abbas itu mau berapa kali dipermalukan oleh kita, Udah puas dia ngentot sama pohon pisang. Udah puas dia ngatain ala SWT itu seperti kipas angin yang muter-muter. Tidak usah kesurupan. Matius 19 ayat 29. Akan menerima kembali 100 kali lipat. Dan akan memperoleh hidup yang kekal. Apabila seseorang itu meninggalkan rumahnya, meninggalkan saudara lakinya, meninggalkan saudara perempuannya, meninggalkan bapaknya, meninggalkan ibunya, dan juga meninggalkan anak-anaknya. Nah, siapa yang belum ditinggalkan di situ menurut kamu? Yang jujur, di situ kan sudah ada anak-anaknya ditinggalkan, ibunya ditinggalkan, bapaknya ditinggalkan, saudara perempuannya ditinggalkan, saudara laki-lakinya ditinggalkan, kemudian rumahnya pun ditinggalkan. Nah, siapa oknum yang belum disebut di ayat ini? Yang sengaja dihilangkan. Ayo, semua akan dikembalikan 100 kali lipat oleh Yesus. Yang jujur, silakan. Oh, tidak perlu, Pak. Saya akan membongkar semua takia Anda dari Al-Fatihah 1 sampai Anas 6. Nah, sekarang you yang memfitnah Alkitab saya, kamu yang tunjukkan ayat Alkitabnya di mana ini menurut perkataanmu Yesus menjanjikan 100 istri. Tunjukkan ayatnya. Huruf per huruf, exactly. Eksakta menurut saya. Matius 19 ayat 29. Aku Yesus akan
mengembalikan 100 kali lipat kepadamu dan juga memberikan hidup yang kekal kepadamu apabila kamu meninggalkan rumahmu, meninggalkan saudara laki-lakimu, saudara perempuanmu, bapak dan ibumu, juga anak-anakmu. Nah, siapa yang tidak disebut di situ ditinggalkan? Orang punya anak-anak itu kan berarti ada pasangannya, ya toh? Nah, siapa di sini yang dimaksud pasangan itu? Yang jujur dong. Semua akan menerima kembali 100 kali lipat. Yang jujur, silakan. Lu tunjukkan aja ayatnya. Quranmu itu mana yang benar? Hafs, Was, atau Al-Duri? Itu aja kamu udah nggak bisa bedain. Apalagi sampai istilahnya ada Quran versi A, versi B. Antara surat Madinah dan surat Makan. Nah, itu aja kalian udah geleparan. Apalagi mau tafsir Alkitab. Nah, sekarang lu tunjukin ayatnya. Yesus berkata, janjikan 100 istri. Harus seperti 100% perkataanmu. Tunjukkan ayatnya, Yesus menjanjikan 100 istri. Kamu baca huruf hijaiyah saja nggak bisa. Nggak usah loncat ke Al-Quran. Ini aja dulu taruhan kita. Kalau saya mampu membuktikan bahwa di dalam kitabmu ada Yesus menjanjikan 100 perempuan, maka gigimu rontok semua dan lubang hidungmu ya mengarah ke atas. Itu. Nah, sekarang di dalam kitabmu Matius 19 ayat 29 jelas dikatakan ya, akan menerima 100 kali lipat orang-orang yang meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, bapaknya, ibunya, anak-anaknya. Siapa yang tidak disebutkan di sini? Ayo, ayat ini cacat karena menghilangkan satu oknum yang merupakan kerabat terdekat seseorang. Yang jujur. Oh, saya siapa? Sebab saya tahu tidak ada. Itu sudah saya tunjukkan samamu. Yesus mengatakan, aku akan mengembalikan 100 kali lipat orang yang meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, bapaknya, ibunya, anak-anaknya, ladangnya. Ada satu yang tidak disebut di situ. Dihilangkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ayo. Ayo, ingat taruhannya. Hidungmu akan mengarah ke atas lubangnya dan gigimu rontok semua kalau saya mampu bisa membuktikan. Ini sedikit lagi saya akan masuk ke original teks kitabmu, bahasa Greek. Gimana? Kamu masih ada nyali? Iya, Bu. Iya, di Alkitab memang ada ratusan versi. Ya, cuman kita punya patokan yang jelas. Ya ini, versi yang sebelum tahun 100. Nah, jadinya di luar itu udah termasuk dongeng karena saksi matanya hidupnya udah lebih dari 100 tahun daripada saat Yesus hidup. Nah, sedangkan Quran masih juga direvisi sampai dijadikan satu oleh Utsman di tahun 1200. Nah, silakan berdongeng ria. Sudah disatukan Utsman aja masih berantakan isinya, Bu. Sudah mulai melemah. Sudah mulai gemetaran. Hai. Gimana? 100 istri masih mau menghujat? Oke. Nah, kamu yang ngomong ya. Nah, itu akan terjadi padamu sesuai apa yang kamu katakan tentang ayat itu yang ternyata fitnah belaka, karena yang dijanjikan adalah 100 kali lipat apa yang kita miliki di bumi ini, dan bukannya 100 istri dan 100 anak. Begitu. Emang di bumi ini orang gak punya istri, Tuyul? Di situ sudah nyata-nyata disebutkan di kitabmu. Setiap orang yang karena namaku Yesus meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya, perempuannya, bapaknya, ibunya, anak-anaknya, ladangnya. Kok istri diumpetin? Lembaga Alkitab Indonesia kok lupa ayat Injil? Ayo gimana? Berani nggak kita masuk ke critical text, original text bahasa Greek? Kamu punya nyali nggak ke sana? Karena di situ akan saya tunjukkan. Ternyata original teks kitabmu dalam terjemahan Indonesianya jelas mengatakan seperti ini. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapak dan ibunya, anak-anaknya, istrinya, dan juga ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat. Berarti orang yang mengikuti Yesus akan mendapatkan istri 100, anak 100,
bapak 100, saudara perempuan 100. Ini dalil, bro. Gimana? Kamu masih mau bantah? Ayo. Atau kita segera langsung masuk ke original teksnya aja. Gimana? Makanya otak lu jangan dimemek aja. Hah? Akan menerima kembali bapaknya. Bapaknya itu, kita itu ada berapa? Hah? Coba kamu pikirkan, dari buyutmu sampai ke kamu itu ada berapa bapaknya? Hah? Ibumu dari buyutmu sampai kamu itu berapa ibunya? Hah? Terus istri ya kamu yang kamu miliki, ada berapa istri dari engkong lu sampai ke dia? Ada berapa anak dari engkong lu sampai ke istri lu? Begitu bego maksudnya. Hei, bukan itu yang jadi masalah, coy. Lembaga Alkitab Indonesia itu menghilangkan kata gunaika. Gunaika itu adalah bahasa Yunani, artinya istri. Ayo, kenapa Lembaga Alkitab Indonesia menghilangkan kata gunaika? Tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu istri. Yang seharusnya terjemahannya adalah, dan setiap orang yang meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, bapak, ibunya, anak-anaknya, istrinya, ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat. Ayo, coba bayangkan. Ada apa? Kenapa kata gunaika itu dihilangkan dari kitabmu, Lembaga Kitab Indonesia? Sementara di original teksnya jelas di situ ada kata gunaika. Yang mana gunaika itu terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia adalah istri. Kenapa dihilangkan ayat itu? Kenapa dipotong? Kenapa dihilangkan kata gunaika? Jawab. Awas, gigimu rontok, kelihatan sudah mulai jatuhan. Gua nggak kesurupan, itu yang dimaksud. Bukan istrinya yang dijanjikan 100 kali lipat. Tapi semua asal-usulnya itu dikumpulkan jadi satu. Hai, asumsi bro, asumsi. Kalau begitu mana kata istri di dalam terjemahan baru? Kenapa kata gunaika itu dihilangkan? Kenapa tidak diterjemahkan istri di situ? Lembaga Alkitab Indonesia mencomot, ya, menghilangkan, mencopot, maksud saya, mencopot kata gunaika yang harusnya istri, kemudian di situ langsung anak-anak atau ladangmu. Istri tidak disebutkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ada apa? Sementara yang lainnya disebutkan. Rumahnya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, bapaknya, ibunya, anak-anaknya. Kok langsung loncat ke ladang? Istri kemana, coy? Coba. Ada apa? Kenapa dalil itu dihilangkan? Padahal original teksnya jelas ada kata gunaika yang artinya adalah istri. Kenapa? Karena malu, ternyata kelak orang yang mengikuti Yesus akan dikembalikan istri sebanyak 100 orang. Cicis, mantap coy. Ya mana, sekarang lu tunjukkan yang teks aslinya. Ada kata istri di situ, jangan ngarang. Hah? Lu benar-benar banci kampung tau. Tunjukin aja ayatnya. Di ayat teks terjemahannya aja lu udah salah tafsir. Di situ nggak ada kata istri. Lu juga masih gagal paham dari engkong lu sampai lu tuh ada berapa bapak. Nah, lu gagal paham dari buyut lu sampai mak lu tuh ada berapa ibu. Nah, lu gagal paham dari engkong lu sampai istri lu tuh ada berapa anak. Nah, itu goblok. Begitu aja lu nggak bisa kembangkan daya pikir yang sederhana, tersirat dan tertulis. Jadi jelas di dalilmu itu nggak diragukan lagi ya kan? Original teksnya jelas ada kata gunaika, di mana kata gunaika itu merujuk kepada ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka gunaika itu adalah istri. Semua sudah disebutkan di dalam ayat itu. Ya, disebutkan adelphoi, tin adelphito, ton fatera, itemitoratau, disebutkan semua, termasuk mofet gay, opotosti, itu semua disebutkan. Tetapi ketika sampai pada kata gunaika dihilangkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Lalu kemudian muncul lagi tafaidia. Ya, muncul lagi ladangmu atau kebunmu atau lahanmu. Lalu dikatakan etopedeoto ta lafaun piso ekato forest. Coba 100 kali lipat kai dan tan encong oionia soy, dan dia akan mendapatkan hidup selamanya atau kekal. Jadi dalilnya jelas dalam kitabmu. Tetapi Lembaga Alkitab Indonesia mencoba untuk menghilangkan kata gunaika agar tidak ketahuan bahwa Yesus ternyata menjanjikan 100 istri.
Coba, barang siapa yang meninggalkan istrinya, maka aku akan menggantikannya 100 kali lipat. Gimana? Apakah kamu sudah siap menerima mulut tanpa gigi? Hidung lubangnya mengarah ke atas? Udah siap nggak kamu? Ya itulah gobloknya Anda. Kodeks Sinaktus itu apa? Itu tulisan bapak-bapak gereja, goblok, goblok, goblok. Itu bukan perkataan Yesus. Catat ya, gue bilang goblok. Catat tuh perkataan gue. Nah, kalau itu bukan perkataan Yesus, berarti kitabmu bukan perkataan Yesus. Ya udah terjawab. Berarti Matius 19 ayat 29 bukan perkataan Yesus dong. Kamu katakan itu adalah perkataan bapak-bapak gereja. Original teks aja kamu katakan bukan perkataan Yesus. Original teks loh, bahasa Gegrika loh. Kamu katakan itu bukan perkataan Yesus. Tetapi Lembaga Alkitab Indonesia tulisannya yang hanya bahasa Indonesia, kamu katakan itu adalah firman Tuhan. Otak kau di mana? Otak kamu di mana? Coba. Andaikan saja kambing itu bisa berpikir, lebih pantas dia yang berpikir dianggap manusia daripada kamu. Dianggap Agus daripada kamu. Kamu katakan bahasa Gegrika di dalam Matius 19 ayat 29. Itu bukan perkataan Yesus katamu. Tapi perkataan bapak-bapak gereja. Lantas kamu mau mengatakan apa tentang ayat Matius 12 ayat 19 ayat 29 itu. Yang hanya merupakan terjemahan orang Indonesia. Kamu mengatakan apa? Sedangkan dalilnya sangat jelas dikatakan. Kaio katenas paulogo tau omatos motif gai opotos piti. To tanto edelpo eiten edelpi. To lalu dikatakan ton putra. Iti matera to. Lalu garis bawahi tiginaika tau tapai ditau. Di situ ada kata gunaika, artinya istri. Barang siapa yang meninggalkan istrinya demi namaku, maka aku akan menggantikannya dengan 100 kali lipat. Coba. Masih kurang dalil ini? Ayo. Makanya kalau menjadi seorang yang menganut agama, usahakan kamu paham original teks dari kitabmu. Supaya kamu nggak dibodoh-bodohi oleh pemuka agamamu yang menginginkan perpuluhan. Gimana? Sudah siap giginya rontok nggak? Ayo Zuma, Zulfikri sama Abbas, lu belum puas dipermaluin sama si debater. Ayo sekarang lu tunjukin pesona lu. Lu bilang LAI, sembunyikan kata istri. Oke, kita lanjut. Buktikan secara Ibrani deh atau Yahudi, Yunani deh. Nah, begitu aja. Mana yang lu suka? Bahkan mau teks asli Yahudi juga boleh. Ayo tunjukkan. Buktikan Matius 19:29 ada kata istri. Loh, kitabmu itu bahasa Yunani. Aslinya adalah bahasa Gegrika. Ngapain kamu loncat ke Ibrani? Tuntaskan ini dulu. Di bahasa original teksnya kitab bahasa Yunani itu jelas ada tertera sesuai dengan Kodeks Sinaiticus. Bahwa di situ ada kata gunaika, istri. Tapi dihilangkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, lupa ayat Injil. Sehingga tidak nampak di situ ada istri. Padahal dalilnya jelas. Barang siapa yang demi namaku meninggalkan istrinya, maka aku akan mengembalikannya 100 kali lipat. Jelas toh? Hayo. Tigay na ketou tapay datetou. Ito pedeo tau. Tato lafaun ekatofres. Kaitan ekon aino inay. Terus aionia soy. Kurang apa lagi coba? Kamu meragukan kebenaran daripada original teks kitabmu? Berarti memang kamu gak waras berarti ya. Kamu lebih percaya terjemahan daripada bahasa aslinya. Parah ini, parah. Nah sekarang kamu siap-siap aja. Hidungmu sedikit demi sedikit akan berputar, lubangnya mengarah ke atas. Jangan oot lo. Nah, lu bilang itu perkataan Yesus di Matius 19. Nah, terus sekarang lu tiba-tiba bilang itu bukan perkataan Yesus di Matius 19:29. Parah. Lu sama gilanya seperti Nabi lo. Loh. Tadi kan kamu yang ngomong. Katanya itu kan terjemahan apa? Itu penafsiran bapak-bapak gereja. Situ yang ngomong barusan. Masih ada VN-nya. Ketika saya mengatakan ada kata gunaika di dalam Matius 19 ayat 9, kamu katakan itu kan penafsiran bapak-bapak gereja.
Terus yang tertulis di gospel bahasa Indonesia itu tulisan siapa? Coba. Ya. Jadi ya sekarang intinya kamu siap-siap aja gigimu rontok. Ya. Rontok satu-satu. Nah, saya berharap sih rontoknya itu dalam keadaan tertidur. Jadi kamu nggak merasa sakit. Jangan sampai kamu pulang dari tempat kerjamu tabrakan atau apa ya, sampai gigimu habis karena sumpahmu tadi. Makanya kalau hanya umat terjemahan, jangan sok-sokan. Jangan kepedean, sok merasa benar. Apalagi menghujat kitab sucinya orang dengan menggunakan terjemahan, dengan dipelintir-pelintir dengan pemahamanmu sendiri. Jadi kau berhenti sudah kau bawa-bawa ayat-ayat terjemahan Al-Quran, terus kamu pahami dengan pemahamanmu sendiri tanpa ilmu. Berhenti sudah itu kau. Ya, saatnya kau belajar memahami kitabmu sendiri supaya kau tidak dipermalukan seperti ini. Ini sebenarnya saya hanya ingin menolong kamu, menyadarkan kamu sebagai saudara satu negara. Ya, saya ingatkan bahwa Lembaga Alkitab Indonesia lupa ayat Injil itu sengaja melupakan kata gunaika sehingga dia menghilangkan kata istri. Paham sampai di sini? Kodeks Sinaktus adalah tulisan Bapak Gereja, bukan perkataan Yesus. Itu catatan Bapak-Bapak Gereja tentang orang yang mengikuti imannya dalam Kristus. Nah, sekarang kamu bilang Yunaika. Nah, bawa teks asli Yunaika itu ke depan kami supaya kami bisa lihat siapa yang berdusta antara lu dan gua. Loh, kan saya sudah tunjukkan padamu. Bahkan saya sudah lafazkan padamu. Bagaimana kemudian original teks kitabmu. Baik itu dari Sinaiticus, ya, kemudian Vatikanus, itu semua ada kata gunaika. Yang mana gunaika itu adalah terjemahan bahasa Indonesianya adalah istri. Lalu ketika Lembaga Alkitab Indonesia mencoba menerjemahkan gospel atau fiflo atau biblos dalam bahasa Yunani ke dalam bahasa Indonesia, kata gunaika itu tidak diambil, dihilangkan. Karena malu. Kok kita dikasih istri 100 kali lipat? Kalah dong Islam, dia 72 bidadari. Kita 100 istri coy, menang 25 orang. Masya Allah. Ternyata di surganya Kristen juga nanti akan dikelilingi 100 istri. Cie. Iya, tafsiran Bapak Gereja tentang imam-imam yang hidup sebelum mereka, tentang iman mereka kepada Kristus. Karena Kodeks Sinaktus ditulis tahun 800 sampai 1000. Nah, jadi itu jelas sudah jauh setelah Yesus mati dan terangkat. Nah, sekarang saya minta pembuktian. Ada tertulis Yunaika di dalam teks Matius 19:29. Silakan buktikan. Loh, ini yang saya bacakan kamu adalah Fiflo Matius 19 ayat 29. Di mana di situ tertera kata gunaika. Ini bukan penafsiran. Ini bunyi dalil. Ya. Kai o katenas paulogotou otomatos. Mau fefgei opo to spitito. Ton adelfo eitin adefti. Kemudian dikatakan tauton patera iti petera tau. Ti ginai katau. Tapai dia tau. Ito pedeu tau. Tato lafaon ekato foreskai dan ekon ai oniai soy. Jelas kok. Ini dalam bahasa original teksnya kitab kamu. Itu bukan penafsiran. Tetapi memang secara tekstual proof nyata dikatakan ada kata gunaika itu. Ya kalau kau mau nolaknya ya itu dalil apa? Mengelak. Dalil mengelak yang kamu gunakan kemudian untuk menolak kitabmu sendiri. Secara harfiah aja, secara huruf normal aja menggunakan bahasa Indonesia itu sudah timpang. Barang siapa meninggalkan karena namaku, meninggalkan rumahnya, 1, meninggalkan laki-laki, saudara laki-lakinya, 2, saudara perempuannya, 3, bapaknya, 4, ibunya, 4, kemudian anak-anaknya, 5, kemudian ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat. Mana istrinya? Kok bisa saudara perempuannya disebut istri kagak? Kok bisa saudara laki-laki disebut istri kagak? Rumah ditinggal, istri tidak? Coba.
Ini upaya untuk mengaburkan kebenaran bahwa Yesus kelak di surga juga menjanjikan orang-orang beriman 100 kali lipat. Coba. Ini adalah kebenaran. Jadi kamu harus mengakui kebenaran itu. Jangan kau sesatkan dirimu dengan berasumsi ria. Istri jelas di situ ada dengan kata gunaika. Bagaimana mungkin bisa dikatakan orang-orang itu bisa meninggalkan Yesus, menerima Yesus dan meninggalkan anaknya, meninggalkan bapaknya, meninggalkan mamanya, meninggalkan saudaranya, tapi istri tidak ditinggalkan. Ternyata di original teksnya istri pun ditinggalkan. Kenapa dihilangkan? Karena ternyata ayat itu mengatakan, dan aku akan mengembalikan 100 kali lipat jumlah istrimu. Itu tafsirannya. Tetapi jelas kata istri di situ masuk ke dalam yang dijanjikan. Kalian akan menerima kembali 100 kali lipat. Artinya ketika kau meninggalkan satu istri, aku akan menggantikannya dengan 100 istri. Paham? Ya, Yunaika itu bukan teks untuk istri semata, tapi bisa jadi madam, bisa jadi perempuan, bisa jadi hostess, atau juga apa sih, seperti yang dituakan. Nah, Anda jangan berkicau tanpa bukti lah. Iya, saya paham. Tetapi di original teksnya itu sudah jelas ton patera iti metera tahu. Maksudnya bapakmu dan ibumu, madam, sudah ada disebutkan. Coba. Tapi mana dalil tentang istri? Tidak diterangkan di situ. Kenapa? Kata gunaika itu dihilangkan. Kamu jangan ngajarin saya kalau yang kayak gitu. Ya. Jadi kata metera itu artinya adalah ibu, bukan istri. Dan berkesesuaian dengan pasangannya, patera, yaitu bapak. Coba, metera itu adalah ibu. Nah, kemudian ada kata gunaika tapi dihilangkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Karena itu merujuk kepada istri. Berarti Yesus menjanjikan 100 istri kepada orang yang percaya kepada dia. Jadi sekarang kamu siap-siap aja lubang hidungmu mengarah ke atas lubangnya. Kamu siap-siap aja. Jadi jelas ya, gunaika itu bukan istri, tetapi seorang wanita yang dituakan, yang dihormati. Istilahnya seperti panatua gereja, gunaika. Bagaimana ceritanya? Gunaika itu bukan istri. Kamu katakan itu adalah madam. Sementara di situ sudah ada kata metera. Masa double? Ibu-ibu? Di situ kan sudah jelas dalilnya. Ton patera iti metera tau. Kenapa dek? Di sebelah kayaknya. Iya. Jadi sudah pada jelas kan dalilnya. Coba. Di situ kan sudah nyata di dalam kitabmu. Bapak dan ibunya. Bahasa original teksnya adalah ton patera iti metera tau. Sudah jelas. Tetapi istri mana? Mana gunaikanya mana? Kok dihilangkan? Barang siapa yang dengan namaku. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya. Saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, bapak ibunya, anak-anaknya dan ladangnya. Istri mana? Kok dihilangkan? Kalau itu kamu katakan gunaika itu adalah untuk ibu. Salah. Ibu itu bahasa original teksnya dalam bahasa Yunani itu metera. Jadi kamu jangan asal-asal ngomong. Kamu pikir kamu sedang berbicara dengan siswa sekolah minggu apa? Ya. Jadi intinya dalil kitabmu di dalam original teksnya itu disebut ada 2 perempuan di situ. Pertama metera ibu dan kedua adalah ginaika istri. Dan semua akan dikembalikan 100 kali lipat. Ya, jadi sekarang kamu harus menerima konsekuensi daripada sumpahmu sendiri. Kalau saya mampu menunjukkan dalilnya, maka kamu siap gigimu rontok semua dan lubang hidungmu mengarah ke atas. Ya, dia arti sebenarnya bukan hanya istri, tetapi dame. Dame, lu ngerti nggak dame? Kamu mau salto kemana lagi, Agus? Tadi katanya ibu. Ya, dan saya buktikan itu bukan ibu karena di situ ada kata metera. Sekarang kamu mau salto kemana lagi?
Ya udahlah, terima nasibmu. Makanya jangan jadi umat terjemahan. Kamu dikibulin kan? Karena itulah saya katakan kamu jangan sombong, ya. Kamu jangan hujat-hujat ayat-ayat suci Al-Quran, apalagi hanya modal terjemahan, menghina Rasulullah, ya menghujat Allah yang telah menciptakan kamu. Jangan. Sebenarnya saya hanya ingin menyadarkan kamu. Pertama, kitabmu itu bukan firman Tuhan. Kedua, kitabmu itu hanya terjemahan yang mana sudah banyak mengalami penyimpangan dari sesuatu yang memang sudah merupakan sebuah penyelewengan dari sejak awal mula. Itu yang perlu kamu pahami. Ya, kaitannya dengan sumpahmu itu saya serahkan kepada Allah. Kalau Allah mengabulkan, ya itu dari kamu. Tapi kalau ternyata Allah tidak menghendaki sumpahmu itu terjadi, ya alhamdulillah. Paling tidak intinya adalah kamu harus menyadari bahwa kebenaran itu tetaplah akan muncul di permukaan dan kesesatan itu akan lengser, akan terpinggirkan, dikalahkan oleh kebenaran. Ya, saya menyadarkan kamu ini tujuannya baik, bukan untuk menghujat, melainkan untuk menyadarkan kamu. Itu tadi tujuannya. Jangan pernah kau sentuh terjemahan-terjemahan Al-Quran tanpa berdasarkan ilmu. Karena kamu akan jadi bahan tertawaan umat Islam. Paham? Iya kan kamu mengambil satu kata saja. Yunaika itu juga dimaksud untuk perempuan. Jadi perempuan ini bisa termasuk saudara kita perempuan, bukan istri semata. Dame, apa arti dame? Perempuan yang dituakan, panatua dan lain-lain. Maksudnya Codex Sinaiticus itu adalah pencatatan tentang riwayat hidup para panatua. Nah, ini bisa disebut mereka mendapatkan kembali 100 kali lipat. Ya, karena mereka berletih lesu, saudara-saudara mereka meninggalkan mereka. Tapi Tuhan mendatangkan bapak-bapak dari kaum lain dan ibu-ibu dari kaum lain, juga anak-anak dari kaum lain untuk menjadi penghibur kita. Itu maksudnya juga secara diktotomi. Anda jangan salah tafsir. Jadi sekali lagi saya katakan itu bukan penafsiran. Itu dalil tekstual proof yang ada dalam bahasa Gegrika. Di mana di situ ada kata sanding. Ya. Di mana matera itu disandingkan dengan kata gunaika. Masa ibu-ibumu? Enggak mungkin kan? Yang jelas gunaika itu artinya istri. Ya. Kamu nggak bisa mengelak di situ. Lalu kemudian beberapa aspek di dalam dalil yang ada di kitab Lembaga Alkitab Indonesia, khususnya Matius 19 ayat 29 itu, semua keluarga inti disebutkan. Coba bayangkan, setiap orang yang datang dengan meninggalkan ibunya, ayahnya, anak-anaknya, saudara perempuannya, saudara laki-lakinya, kok istri nggak disebut? Ada apa? Diumpetin. Tetapi setelah kita melakukan teori dan praktek terhadap critical text di dalam original teks kitamu, ternyata di situ ada kata gunaika yang mana merujuk kepada istri. Berarti Lembaga Alkitab Indonesia menghilangkan kata gunaika untuk menghilangkan jejak. Kalau di surga kelak laki-laki pun dijanjikan oleh Yesus 100 istri. Begitu maksudnya, Gus. Ya itu kan ibu. Nah sekarang dan wanita dan istri itu beda orang emang. Dalam satu istri bisa jadi ibu, juga bisa jadi anak. Beda orang lagi. Nah itu kan bodohnya kamu kan, memaksakan apa yang kamu tafsir sendiri. Nah, genaika itu apa? Itu cuma satu lingkaran besar tentang wanita. Wanitanya apa? Wanita yang saudara kita, wanita yang dituakan kita, dan wanita yang dalam hidup kita. Nah, tetapi istri sengaja tidak dicatatkan dalam bahasa aslinya karena istri itu sudah dianggap satu dengan suami. Nah, jadi tidak mungkin laki-laki itu tinggalkan rumahnya tanpa membawa istrinya. Lalu siapa yang akan mengurus istrinya? Siapa yang akan memberi makan istrinya? Nah, di sini kan kamu nggak mikir kan, berarti istri itu harus ikut dengan suami. Jadi mereka tidak lagi dicantumkan sebagai unit yang tertinggal di dalam rumah. Udah jangan tafsir
asal bacot aja. Nah, kamu bilang kan dalam 3 bulan akan terima musibah kan? Oke, sesuai dengan perkataanmu itu akan terjadi padamu, oke? 3 bulan dari sekarang, hitung dari detik ini. Jadi sekali lagi saya katakan itu bukan penafsiran. Itu dalil tekstual proof yang ada dalam bahasa Gegrika. Di mana di situ ada kata sanding. Ya. Di mana matera itu disandingkan dengan kata gunaika. Masa ibu-ibumu? Enggak mungkin kan? Yang jelas gunaika itu artinya istri. Ya. Kamu nggak bisa mengelak di situ. Lalu kemudian beberapa aspek di dalam dalil yang ada di kitab Lembaga Alkitab Indonesia, khususnya Matius 19 ayat 29 itu, semua keluarga inti disebutkan. Coba bayangkan, setiap orang yang datang dengan meninggalkan ibunya, ayahnya, anak-anaknya, saudara perempuannya, saudara laki-lakinya, kok istri nggak disebut? Ada apa? Diumpetin. Tetapi setelah kita melakukan teori dan praktek terhadap critical text di dalam original teks kitabmu, ternyata di situ ada kata gunaika yang mana merujuk kepada istri. Berarti Lembaga Alkitab Indonesia menghilangkan kata gunaika untuk menghilangkan jejak. Kalau di surga kelak laki-laki pun dijanjikan oleh Yesus 100 istri. Begitu maksudnya, Gus. Iya, itu tekstual Greka. Nah, sekarang ada tafsiran lain, Tishrov. Kenapa dia tidak pakai kata Yunaika? Bisa Anda jelaskan? Loh, ini tidak butuh penafsiran. Ini nggak butuh penafsiran. Yang menjadi permasalahan kemudian adalah di dalam original teks kitab kamu itu ada kata Yunaika. Tapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata gunaika ini dihilangkan. Sehingga berkesan bahwa istri di situ tidak akan dikembalikan 100 kali lipat. Apa tujuannya coba? Untuk menutupi bahwa di surga kelak orang masih berumah tangga. Masih bersama anak-anaknya, masih bersama ibu bapaknya, masih bersama saudaranya. Mereka membentuk sebuah komunitas rumah tangga. Ada istri-istrinya. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Bahwa di surga itu kelak orang masih seperti di muka bumi ini. Berkeluarga, bersosial. Tidak seperti yang digambarkan oleh kitabmu secara menyeluruh. Bahwa di surganya Kristen itu ada perang naga. Pekerjaan orang di surga itu menurut Kristen hanya memuji-muji, menari-nari. Apa dalam kehidupan kalau cuma menari dan memuji? Itu surga atau neraka itu? Coba kamu habiskan waktu 1 hari menari-nari. Enak nggak kamu rasa? Memuji-muji aja terus kau sehari. Apalagi di dalam surga itu orang hidup kekal. Sehari aja kamu menari-nari, kamu bisa pegal. Apalagi di surga. Dalam kehidupan kekal, tugasmu cuma menari dan juga memuji. Itu surga apa neraka sih? Ya. Yang pasti sesuai dengan Al-Quran dong. Intinya seperti itu, sesuai dengan ajaran Yesus. Di situ ada gunaika, ada istri, ada ibu, ada bapak, ada anak, ada saudara-saudara. Itu baru benar. Tapi ternyata Kristen ini mencoba menggiring opini pengajaran Yesus yang nyata-nyata menggambarkan tentang keadaan surga, di mana suami itu bisa ada disediakan istri banyak atau bidadari banyak, itu dihilangkan. Mengacu kepada gambaran kitab Wahyu. Orang di surga kelak hanya memuji-muji dan menari-nari. Apaan itu? Orang di ospek apa? Di ospek juga paling seminggu. Lah ini hidup kekal cuma menari-nari. Apa nggak pegal itu kaki? Oke, sahabat-sahabat sekalian. Karena penghujat Agus sudah meninggalkan diskusi, ya. Dia sudah keok. Dia tadi sudah memberikan sumpah, ya, bahwa dia bersedia giginya rontok, lubang hidungnya mengarah ke atas kalau ternyata Yesus pernah menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya. Kita sudah bisa membuktikan secara original teks di dalam kitabnya. Ternyata Yesus juga menjanjikan 100 istri kepada murid-muridnya. Ya, wallahu alam kebenarannya seperti apa, ya itu urusan mereka. Yang paling pasti kita sudah menunjukkan bukti otentik
bahwa Yesus di dalam kitabnya mereka, Matius 19 ayat 29, itu membuktikan adanya janji kepada murid-murid pengikutnya untuk mendapatkan 100 kali lipat istri. Nah, karena sudah seperti ini keadaannya, ya Agus kemudian meninggalkan diskusi tentu dengan rasa malu. Tapi kita berharap, kita mendoakan mudah-mudahan Agus ini berhenti dari permintaan saya itu, dia bisa kabulkan. Bahwa tolong jangan bawa-bawa terjemahan Al-Quran lalu kemudian Anda pahami, Anda beberkan, Anda sampaikan dengan hujatan tanpa ilmu, mempelintir dalil, menerjemahkan dengan penafsiran sendiri tanpa berdasarkan kepada ilmu. Nah, mudah-mudahan itu bisa dia rubah, karena saya melihat tadi cara diskusinya sudah mulai melemah, tidak seperti kemarin-kemarin yang suka menghujat. Saya kira seperti itu para sahabat sekalian. Mudah-mudahan aktivitas rutinitas keseharian kita mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa tetap diberi kesehatan, dimudahkan seluruh urusannya. Yang paling pasti adalah senantiasa berbahagia bersama keluarga, baik di dunia maupun di akhirat. Baik, sekian dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.